Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini kita semua boleh menikmati hari yang baru. Hari penuh berkat, sukacita dalam menikmati akan setiap anugerah berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Di hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025, maka setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan di hari ini kita bersyukur. Maka marilah mengajak kita semua untuk datang bersekutu beribadah sebagai tanda hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang akan diberitakan, kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami rindu untuk datang memuliakan nama-Mu, Bapa yang kudus, sumber segala berkat, kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Kami merindukan mengawali segala sesuatu dalam ungkapan syukur, menyatakan tentang bagaimana kesetiaan dan ketaatan kami untuk terus mau hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Kami percaya hanya kekuatan di dalam firman-Mu Bapa akan membangun iman kami untuk terus melangkah dalam kepastian, hidup kami terus diteguhkan di dalamnya untuk kami percaya bahwa rancangan-rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Sambil kami bermohon Bapa dalam kerendahan hati, kalaupun Engkau mendapati kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu, kasihani dan ampunkanlah kami. Dalam segenap tekad iman menjadi manusia baru dituntun terus oleh kebenaran Tuhan untuk membaharui diri dan terus dibaharui di dalam kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini mengangkat tema benih itu ialah firman Allah. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah merupakan kebenaran yang objektif atau absolut. Firman Allah dalam Alkitab adalah sumber iman dan kebenaran yang diilhamkan oleh Tuhan Allah sendiri. Firman Allah merupakan sabda, kata atau perintah atau ucapan ilahi baik tertulis maupun secara lisan. Gereja secara aktif menaburkan firman Allah dari waktu ke waktu dalam kehidupan di dunia ini. Firman Allah saat ini berisikan penjelasan Yesus Kristus tentang arti perumpamaannya. Dikatakan bahwa benih itu ialah firman Allah. Itulah yang ditabur dan tersebar di mana-mana. Nah, ketika firman Allah diberitakan, ada berbagai macam respon dari orang yang mendengarkannya. Ibarat benih yang ditabur dan jatuh di pinggir jalan. Mereka telah mendengarkan firman, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman dari dalam hati mereka, agar mereka tidak percaya dan disamakan. Burung melambangkan iblis. Ia berusaha mencegah orang untuk mendengar bahkan memahaminya sehingga mereka tak percaya dan tidak diselamatkan. Nah, saudara, benih yang jatuh di pinggir jalan tanahnya keras, memberi gambaran bahwa firman Allah didengar tapi karena memiliki pikiran yang sempit, tertutup, tidak memahaminya dan akhirnya firman itu ditolak. Tanah yang keras melambangkan hati yang keras, sehingga firman Allah tidak dapat berakar. Karena mereka mengendalikan kehidupannya sendiri dan merasa tahu segala-galanya. Saudara, mereka tidak bisa diajar dan firman Allah tidak didengar oleh mereka yang menutup telinga dan hatinya. Nah, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya adalah penabur firman Allah, baik melalui berkhotbah atau memberitakan dan mengajarkannya, maupun melalui tindakan. Memang harus disadari bahwa setiap firman Allah yang diberitakan tidak semuanya didengar dan tidak semua diterima dengan baik, ibarat benih yang jatuh di pinggir jalan. Yesus Kristus secara khusus menyebutkan peran iblis dalam mencegah berlakunya firman Allah, sehingga orang menjadi tidak percaya. Nah, saudara, berhati-hati karena iblis tidak mau melewatkan satu khotbah pun dimengerti oleh kita. Tapi kita harus terus membaca.
Kita harus terus mendengar dan bahkan memberitakan firman-Nya yang mendengar menghasilkan buah dalam kehidupan. Nah, saudara, buahnya merupakan tanda Yesus Kristus sedang bekerja dalam hidupnya. Sehingga jika ia sedang bekerja, maka orang percaya harus selalu siap menerima dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya di setiap saat, setiap waktu, dan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus dimuliakan, dan firman ini kiranya memberkati kita semua di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami merindukan dalam kehidupan ini, firman-Mu itu akan bertumbuh dalam bejana hati kami, yang tentu dengan ketulusan, keikhlasan, kesucian diri, menyambut firman-Mu dengan hati yang gembira dan penuh dengan syukur. Karena kami percaya Bapa, hanya firman-Mu yang dapat menegur kami, hanya firman-Mu yang akan mengarahkan hidup kami, hanya firman-Mu yang akan menuntun kami pada jalan kebenaran yang memberi selamat dan hidup. Sehingga tentu dalam kehidupan apapun yang kami jalani sebagai umat-Mu, ketika kami menjadikan Engkau sebagai kekuatan dalam kehidupan ini, menjadikan firman-Mu sebagai pelita dan suluh dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehebat apapun kekuatan iblis, sehebat apapun kuasa-kuasa kegelapan, tidak ada tandingannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yang kiranya akan dinyatakan bagi anak-anak Tuhan untuk tetap hidup benar, bertumbuh dan berbuah di dalam kemuliaan Tuhan, untuk tetap konsisten pada pilihan iman, percaya dan meyakini bahwa hanya jalan-Mu ya Bapa yang memberikan kekuatan dan keselamatan bagi kami. Bapa, tolonglah kami, berkati kami semua di hari ini, supaya kami semua mampu untuk menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku firman yang taat dan setia melakukan apapun yang dikenan oleh-Mu dalam kehidupan ini. Keteladanan hidup itu juga pun dimulai dari keluarga kami. Bagaimana suami istri yang adalah bagian teladan hidup sebagai orang tua memberikan contoh itu pun bagi anak-anak kami, tentang ketekunan kami untuk hidup dalam firman, persekutuan beribadah kami dengan Tuhan, doa yang tidak pernah jemu-jemu untuk mau datang di hadapan Tuhan, sebagai kekuatan keluarga Kristiani yang menjadikan Engkau sebagai tolak ukur yang utama dalam perjalanan kehidupan ini. Sehingga doa dan harapan kami Bapa, kiranya anak-anak kami, cucu-cucu kami akan bertumbuh di dalam Kristus, di dalam kebenaran. Kami doakan biarlah keluarga kami terus bertumbuh ke arah Kristus sendiri, membuat kami menikmati hidup penuh dengan damai sejahtera. Ada kekuatan iman, penyertaan dan pemberkatan Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga hal itu juga pun akan memberikan dampak positif yang sifatnya akan membangun kehidupan kami. Pekerjaan diberkati, keluarga berbahagia, masa depan anak-anak ada di dalam genggaman ajaib tangan Tuhan. Kami bermohon Bapa, persekutuan gereja-Mu yang mewartakan dan memberitakan firman-Mu terus Engkau pelihara dan Engkau berkati, dari arus sinode, arus wilayah dan arus jemaat di Gereja Masih Injili di Minahasa. Hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai pelayan khusus, baik diaken, penatua, guru agama, dan juga pendeta. Bapa, kami mohon Engkau berkati dan urapi kami semua di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami belajar untuk mendengarkan Tuhan berbicara dalam diri kami, dan suara Tuhan itu juga pun akan terpatri dengan jelas di dalam pelayanan kami, kesungguhan hati kami untuk memberitakan Injil, memberitakan firman kepada setiap orang yang menerima Injil itu, menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bapa Sorgawi, terima kasih ketika hari yang baru boleh kami nikmati, pun menyambut hari yang baru ini ada saudara-saudara kami yang menikmati rasa syukur karena Engkau berkenan memberkati melalui ketambahan usia kelahiran, tapi juga kebahagiaan dalam hidup berumah tangga di hari ulang tahun pernikahan. Kami mohon Bapa, Engkau berkati, kuduskanlah segala ungkapan syukur dan sukacita yang teralami dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka boleh menikmati umur panjang, kebahagiaan dalam rumah tangga, semua karena berkat anugerah-Mu. Sehingga tentu kami percaya juga bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas mereka selalu diberlakukan dalam kehidupan sebagai umat yang taat kepada-Mu. Bapa, dalam persekutuan kami saat ini doa bersama, merindukan menjangkau dalam doa saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sementara bergumul dalam keadaan sakit,
Bapa, mereka yang mungkin sementara mengikuti ibadah saat ini ataupun mereka yang sementara dalam pergumulan di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami bermohon Bapa kiranya Engkau selalu hadir di tengah-tengah setiap harapan dan kerinduan mereka. Jamahan kuasa kasih-Mu kiranya akan memulihkan keadaan mereka, iman mereka semakin diteguhkan dan dikuatkan. Manakala pergumulan harus hadir, mereka tidak fokus pada pergumulan penderitaan sakit apapun, tapi fokus utama mereka kepada Tuhan yang adalah penyembuh yang ajaib, sumber segala kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, mereka diberikan kesempatan untuk menikmati kuasa kesembuhan yang ilahi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah, pemimpin-pemimpin kami diberkati, manakala tugas dan tanggung jawab harus mereka kerjakan. Biarlah mereka menunaikan itu dengan sebaik mungkin, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemerintah yang mengayomi, mensejahterakan, menuntun masyarakat pada kehidupan bersama dalam kehidupan yang rukun dan damai. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau terus pakai Jemaat Geni Maranatha Pasatun sebagai sarana pemberitaan firman Tuhan melalui renungan harian keluarga Gemi, melalui Jemaat Geni Maranatha Pasatun diberkati kiranya seluruh jemaat pelayan khusus bahkan tim multimedia. Tuhan hadir mengasihi dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan menjalankan tugas aktivitas tanggung jawab kami. Kami memohon berkat penyertaan, perlindungan dan pemberkatan, sehat dan kuat di dalam Tuhan boleh teralami bagi kami dan bagi seisi keluarga kami di hari ini. Maka ini doa kami Bapa, ini pengharapan kami, ini tanda syukur kami, ini doa kami yang kami naikkan dan mohonkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita semua telah menikmati pengharapan iman sebagai umat Tuhan, bersekutu beribadah untuk menikmati hari ini, membawa sukacita bagi kita dan sisi keluarga kita. Tuhan berkati kita semua di hari ini, shalom dan damai di hati.